Sebagian daripada kalian mungkin bertanya, kira-kira bedanya aplikasi Pintu dengan aplikasi toko kripto itu apa sih? Dua-duanya kan sama-sama aplikasi investasi buat cryptocurrency. Kira-kira bagaimana opini gue pribadi soal kedua aplikasi ini? Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi begini ya sobat investor semua. Bagaimana pendapat gue soal kedua aplikasi ini? Antara aplikasi Pintu dengan aplikasi toko kripto. Nah, yang pertama perbedaannya itu gue lihat daripada di Play Store-nya. Jadi di Play Store ya, untuk di Play Store sendiri, aplikasi Pintu sendiri itu sekitar 4,2 untuk reviewnya. Berdasarkan data saat ini. Dan kalau toko kripto itu kalau nggak salah 3, sekian lah, 3,5, 3,7, 3,9, kadang tuh di daerah situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara review memang masih di bawah daripada aplikasi Pintu. Tetapi kalau kita lihat daripada number of downloads, dua-duanya ini sama-sama di atas dari 1 juta atau 1 M ya. Jadi ya dua-duanya punya number of downloads yang kurang lebih hampir sama. Cuman dari reviewnya masih lebih unggul aplikasi Pintu berdasarkan data saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang biasa gue lihat adalah dari segi tampilan. Dari segi tampilan, tergantung nih, kalian tipikal orang yang sukanya seperti apa. Kalau gue pribadi, gue akan lebih nyaman ke aplikasi Pintu. Kenapa? Di aplikasi Pintu ini sendiri, dia secara desain tuh lebih simpel, lebih enak juga, ya lebih modern juga. Nah, kalau aplikasi toko kripto sendiri, menurut gue dia mau dibilang bagus, tapi menurut gue masih agak jelimet gitu ya. Walaupun gue ngerti, tapi kalau gue ngebayangin sebagai investor pemula agak sulit gitu ya untuk melihat data seperti itu gitu ya. Ini adalah opini gue sendiri ya. Ini gue tidak di-endorse dari salah satu pihak sama sekali. Jadi dari segi by design lebih mending aplikasi Pintu menurut sudut pandang gue. Tapi kalau kalian beda itu nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Itu dari sudut pandang kedua yang gue lihat. Yang ketiga, gue ngelihat daripada jumlah kriptonya yang ada di dalam ya. Ya, jumlah kripto yang ada di dalam tentu akan lebih unggul dari aplikasi toko kripto. Karena toko kripto ini sendiri banyak banget ya cryptocurrency-nya ketimbang dibandingkan Pintu ya, aplikasi Pintu. Jadi kalau misalkan kita tanya, gue pengen invest kripto ini, ya mungkin di Pintu nggak ada, tapi di toko kripto ada. Toko kripto itu banyak banget gitu ya untuk jumlah jumlah dari kriptonya sendiri atau koinnya sendiri. Oke, jadi itu keunggulan dari toko kripto. Nah, keempat, ya, gue bisa melihat dari segi fitur ya. Fitur ini sebenarnya bisa pecah, guys. Kalau lu sebagai seorang trader ya, itu akan lebih dominan milih toko kripto. Karena banyak tools yang di toko kripto itu ngebantu kita sebagai seorang trader ya. Ada Bollinger Band, ada moving average, ada dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di aplikasi Pintu itu tidak ada. Jadi kalau untuk trader tentu akan lebih bagus pakai toko kripto. Tapi kalau Pintu itu mungkin sebagai seorang investor seperti itu. Kenapa? Karena ya di Pintu setahu gue belum ada fitur-fitur kayak gitu ya, yang membantu seorang trader ini untuk bisa memprediksikan kira-kira potensi kedepannya bakal seperti apa. Di situ lebih unggul toko kripto. Lalu selanjutnya, ya gue juga menilai dari lembaga pengawas. Untuk lembaga pengawas sendiri itu merupakan salah satu yang paling penting ketika kita mau invest. Nah, dua-duanya ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi sebenarnya dua-duanya ini udah cukup aman. Walaupun apakah dia 100% aman? Tidak.
Tapi dengan kalian ya berinvestasi yang ada Bapepti-nya, tentu akan lebih punya kekuatan hukum lebih ketimbang yang nggak ada. Karena kalau kamu bayangin deh, kamu seorang pemula nih, kamu nggak tahu apa-apa, ya, tentunya akan lebih gampang ketika kalian milih aplikasi yang sudah terdaftar oleh lembaga pengawas ketimbang yang enggak. Walaupun yang mungkin tidak terdaftar di lembaga pengawas itu bisa jadi ada yang bagus, bisa jadi. Tapi kan kalau kita sebagai pemula kita tahu apa gitu. Nah kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, mendingan nggak usah sok, udah pilih aja yang udah ada di Bapepti maupun OJK. Cuman kan di sini kita ngomongin soal kripto kan, mendingan ya Bapepti. At the end of the day, kalau lu nggak ngerti dan lu salah pilih, pada akhirnya lu bisa masuk bui mungkin nanti ketika lu mungkin nyebar referral ke orang kan kayak gitu. Jadi pilihlah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas seperti dua aplikasi ini juga. Itu sih. Terus kalau dari balik lagi ke fitur, gue juga tadi lupa sebutin. Di fitur itu tadi, kalau di Pintu itu ada fitur nabung rutin dan fitur earn. Jadi itu nabung rutin itu ya kayak sebuah gambaran kayak dalam 1 tahun terakhir kalau misalkan lo invest berapa yang lo hasilin. 3 tahun berapa, 2 tahun berapa. Itu cuman sebagai potensi aja. Belum tentu ke depan bakal kayak gitu. Itu cuman melihat kalian nih kalau dalam jangka panjang bisa segini loh. Gitu. Seperti itu. Dan itu kan cocoknya buat investor gitu. Kalau trader akan lebih ke toko kripto, balik lagi. Kalau fitur earn juga kurang lebih sama. Jadi gue kurang begitu pernah coba ya, nggak pernah coba nih. Cuman ya kurang lebih dia dapat misalkan bunga nih per jam. Ya, itu pun bunganya kecil banget pastinya gitu. Bunganya kecil banget. Karena ini tuh kayak sejenis yang ada di aplikasi peluang juga gitu. Ya, peluang cuan itu dapatnya juga kecil dari yang lo hasilin. Jadi lo jangan kira bahwa oh nanti bakal dapat gede nih bunga per jam. Ya jangan kayak gitu juga guys gitu. Nanti lo malah misleading lagi. Ya kan? Mendingan ya anggap aja itu bunganya kecil banget. Ya emang kecil sih gitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya ini tuh punya plus dan minus sendiri, tergantung lu mau seperti apa. Kesimpulan gue adalah, kalau misalkan gue pribadi, ya sebagai seorang trader, gue akan lebih cenderung ke toko kripto. Tapi kalau misalkan gue sebagai investor, gue akan lebih cenderung ke aplikasi Pintu, karena banyak toolsnya juga memang yang mendukung investor. Kalau ini untuk traders. Tapi kira-kira kalau misalkan dibalik gimana? Misalkan orang yang trader mau di Pintu, misalkan orang yang mau investor di toko kripto, nggak masalah juga. Ini kan cuma opini gue, bisa jadi opini gue berbeda dengan kalian juga. Oke, itu aja perbedaan di antara keduanya tersebut. Bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Lalu bila mana setelah itu kamu tertarik untuk mulai investasi di aplikasi Pintu ataupun toko kripto, kalian bisa cek kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat ya berbagai macam ya. Kalau misalkan Pintu kalian bisa berupa komisi gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue tidak ada pemaksaan sama sekali. Ya, seperti itu. Oke semuanya, bila mana konten ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.